Tunjungan anggota Dewan DPR RI uga boleh tansah seger kewarasan iki ngono gedeng julik budaya asli Surabaya dibawa Kementerian Kebudayaan muga jula-juli tetap dilestarikan. Di tengah derasnya arus budaya asing, Surabaya kembali menggelar sebuah perayaan yang membangkitkan semangat cinta tanah air. Inilah Semarak Budaya 2025, Lomba Jula-Juli KSH Surabaya Festival Rujak Cingur dan Jajan Pasar Tradisional, yang digelar di lapangan Asrama Transito Margorejo, Surabaya, Sabtu, 1 November 2025. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, menegaskan pentingnya pelestarian budaya lokal sebagai benteng identitas bangsa. Lewat ajang Lomba Jula-Juli KSH Surabaya, Festival Rujak Cingur, dan Jajanan Pasar Tradisional, masyarakat diajak untuk kembali mencintai seni dan kuliner khas Nusantara. Aris, kerjae, alhamdulillah, ya. Jadi semangat ya, mugi-mugi tambah mantep jualannya ya. Jadi terkait dengan yang disampaikan Pak Aziz ya, pertama ada pertanyaan bantuan modal. Jadi saya sampaikan sebenarnya pemerintah kota Surabaya ini juga punya yang namanya BPR SAU. Nah ini sekalian saya sosialisasikan ya. Tapi memang untuk usaha. Jadi bukan beli HP, bukan untuk beli-beli barang-barang yang sifatnya konsumtif, tetapi untuk usaha. Kalau yang ini tadi bantuan rombong katanya yang siapa namanya? Bu Wiwit tadi katanya bantuan rombong. Jadi ngoten Pak Aziz, jadi ada program pengajuan untuk usaha, modal usaha. Ya nanti mungkin detailnya nanti bisa ke Bu Alima, nanti saya sampaikan caranya bagaimana, ya. Tapi memang sifatnya pinjaman, bukan bantuan. Jadi tetapi pinjaman ini sifatnya meringankan, begitu Pak Aziz. Semangat ya. Nah kemudian terkait dengan bahan baku. Nah ini bahan baku ini memang tampaknya kalau ini perlu dijadikan masukan ya untuk pemerintah juga, utamanya nanti pemerintah kota. Sekiranya memang cincau ini masih cukup besar pasarnya, berarti kan laku, ya kan? Kalau laku berarti harus siap nih bahan bakunya. Nah bahan baku ini harus dicari sumbernya di mana, ya. Kalau memang membutuhkan tempat khusus, yaitu harus disiapkan. Apakah memang suhunya atau lahannya? Nah ini kan harus dilihat dulu kan mana yang cocok seperti itu. Tapi ini moga-moga menjadi perhatian nanti. Mungkin Pak Camat juga kita sama-sama bisa diskusikan ini gimana supaya bahan baku untuk para penjual UMKM ini dimudahkan. Kemudian kalau terkait ibu ya, nanti coba kita akan komunikasikan dahulu ya. Kalau terkait dengan rombong dan sebagainya ya, nanti moga-moga ada jalan keluar dari panjenengan semua. Semangat, saya senang sekali sama warga yang dengan semangat untuk berusaha membantu ekonomi keluarga. Semoga barokah untuk keluarganya. Matur nuwun. Tak sekadar hiburan, Jula-Juli mengajarkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial cerminan jati diri bangsa Indonesia. Reni juga mengapresiasi para seniman legendaris yang konsisten menjaga warisan budaya ini, sambil berharap generasi muda Surabaya terus meneruskan estafet pelestarian seni tradisi. Dari panggung budaya hingga aroma rujak cingur yang menggoda, acara ini bukan hanya melestarikan tradisi, tapi juga menggerakkan ekonomi warga dan pelaku UMKM lokal. Seperti yang disampaikan oleh Reni Astuti, anggota DPR RI dari fraksi PKS,
seni tradisional seperti Jula-Juli bukan sekadar hiburan. Di dalamnya, tersimpan pesan dan kritik sosial yang halus, tapi ada maknanya. Beliau mengatakan, Jula-Juli itu kan di situ ada pesan. Kadang juga ada kritikan. Jadi bagaimana meneliti kondisi sekitar, melihat kebijakan pemerintah, dan kemudian menyalurkan itu dalam bentuk seni. Artinya, seni tradisional menjadi cara cerdas untuk menyampaikan pandangan terhadap kondisi masyarakat dan pemerintah, bukan dengan marah, tapi dengan kreativitas dan keindahan. Reni juga mengingatkan pentingnya mengimbangi kreativitas dengan pesan yang membangun. Ia menuturkan, kreativitas itu penting, tapi pesan yang disampaikan juga harus nyampai dan tetap santun. Beliau juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada para seniman daerah, seperti Cak Kartolo CS, yang terus berjuang menjaga warisan budaya. Kata Reni, kita tentu sangat berterima kasih kepada para seniman yang telah mengabdikan diri untuk budaya. Kita berharap perjuangan ini bisa terus dilanjutkan. Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian bersama, maraknya budaya luar yang semakin mudah masuk ke Indonesia. Mulai dari musik, pakaian, hingga barang-barang seni modern yang banyak menarik perhatian anak muda. Reni berharap, generasi muda tidak melupakan akar budayanya sendiri. Karena sejatinya, budaya lokal bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga identitas dan jati diri bangsa. Mari kita cintai, lestarikan, dan kembangkan budaya kita sendiri. Sebab di setiap nada, tarian, dan karya seni tradisional, tersimpan cerita tentang siapa kita sesungguhnya. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.